Oke, selamat siang, sahabat rumah baca. Berjumpa kembali di acara Bincang Sore Ramadan yang ke-14 ya hari ini. Sudah 14 narasumber yang hadir. Hari ini kita akan berbincang dengan Kang Heri Joheri dari Forum TBM Pusat. Kita menunggu untuk kehadiran Kang Bojes ya. Baik, kali ini kita akan mengangkat tema ngobrolin buku ya dengan seorang pegiat literasi, penulis ya dan aktif di Forum TBM di pusat, menjadi kepala bidang Infokom, Kang Heri Joheri atau lebih dikenal dengan Bojes. Kita menunggu untuk Kang Bojes untuk bergabung. Ya, Journey Bandung Purba. Oke, kita menunggu untuk hadir, untuk bergabung. Oke, Kang, bergabung Kang, biar diterima. Ya, oke. Oke, disambut oleh toko ayam yang kesiangan atau kepagian tuh, Kang? Oke, kelihatan Kang ya? Kelihatan, Bang? Kelihatan. Oke, Kang. Apa kabarnya, Kang? Sehat? Baik, alhamdulillah. Lagi di rumah nih, santai. Di, iya, lagi santai, Bang, di rumah. Ya, baik. Kita mulai, Kang ya. Boleh, siap-siap. Siap. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sahabat rumah baca yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di seluruh dunia. Ya. Hari ini kita berjumpa kembali di Bincang Sore Ramadan. Ini adalah edisi yang ke-14. Kita menghadirkan sudah 14 narasumber. Dan kali ini kita kehadiran seorang pegiat literasi, seorang penulis juga, dan seorang pastinya kalau saya mengenalnya lebih di organisasi literasi yaitu Forum TBM, yaitu Kang Heri Joeri atau saya memanggilnya biasanya Kang Bojes. Mana enaknya nih Kang? Kang Heri atau Kang Bojes dipanggil? Kang Bojes aja, nggak Kang apa-apa. Bojes, oke. Ya, jadi Kang Bojes adalah sahabat rumah baca adalah seorang di organisasi Forum TBM adalah kepala bidang Infokom ya. Betul, Dan ya. hari ini kita akan mengangkat tema yang sering di uh, diadakan oleh bidang Infokom ya. Salah satunya itu ngobrolin buku ya, ya kan ya? Ngobrolin buku ya. Betul, Ada ya. salah satu tema. Selain Sapa TBM, ada juga ngobrolin buku ya. Iya, Bang. Betul. Iya. Baik, Kang. Kang, sebelum kita mulai, saya ingin ya biar para pemirsa atau para penonton dari live ini ingin lebih mengenal Kang Bojes, ya. Apa ini hari ini ya perkenalan diri dulu Kang dan apa kesibukannya sekarang ini Kang? Ya, terima kasih, Bang Hasan. Terima kasih juga teman-teman di Rumah Baca Anak Nagari ya, yang sudah apa nama itu mengundang saya khususnya untuk live Instagram gitu ya, sambil ngabuburit gitu. Ngabuburit ya. Sambil ngabuburit. Jadi ya betul, tadi saya itu bergerak di banyak lini ya, terutama di forum TBM di situ gitu ya. Kesibukan saya sehari-hari ya berorganisasi, kemudian membaca dan menulis ya. Nah, kalau sekarang tambah lagi nih kesibukannya itu. Jadi mengelola homeschooling, Bang. Sekarang tambah. Homeschooling ya Mengelola homeschooling di sini di Bandung. di Jadi Bandung.
kalau dulu kan saya lebih lebih pegangnya itu di taman bacanya ya, di rumah bacanya. Ya, Sekarang mengelolanya di homeschoolingnya juga. Tapi nanti homeschooling. ada integrasi tuh antara taman baca dengan homeschooling. Gitu, Bang. Siap, siap, siap. Ya, jadi baru tahu nih, saya nih baru mengetahui bahwa berarti Kang Bojes nih, apa kalau sebutannya? Kalau yang homeschooler, ada homeschooler apa gimana? Kalau bahasa Inggrisnya ya homeschooler. Tapi Homeschooler ya. kalau bahasa Indonesianya pesekolah rumah. Oh, gitu. Oh, berarti pengajarnya itu homeschooler namanya. Pengajar dari homeschooling itu. Kalau pengajarnya sih tutor. Tutor. Jadi Kang Bojes ini homeschooler itu apanya? Muridnya. Kalau homeschooler Muridnya. itu muridnya. Oh, gitu. Jadi Kang Bojes sebagai apa nih? Di Sebagai pengelola. pengelola. Oh, pengelola. Jadi ada satu ini ya, komunitas ya homeschooling yang itu. Kang, Iya sebelum kita betul. masuk ke pertanyaan ngobrol di buku ini, tertarik saya nih dengan homeschooling. Ya, kita tanya aja nih, ya sebelum kita ngobrol buku nanti dulu ngobrol buku di jedah dulu. Ah, gimana itu Kang? Maksudnya berarti Kang Bojes sebagai sebuah komunitas atau sebuah instansi organisasi lah ya tentang berarti kita menyediakan tutor lalu menyediakan modul gitu ya seperti itu. Iya betul Bang. Jadi Hmm, kalau homeschooling kan memang betul-betul belajarnya itu berbasis keluarga ya. ya Berbasis betul keluarga gitu dengan orang tua gitu ya. Tetapi di balik itu kan ketika keluarga mau mengafiliasikan anaknya ke apa ya namanya itu ke sekolah ya harus lewat jalur non formal. Nah, betul dalam hal ini kan di PKBM gitu. KBM ya. Jadi diafiliasikan si murid atau apa keluarga yang membuat sekolah rumah itu ke PKBM gitu afiliasi. Nah, saya mengelola di afiliasinya itu di PKBM-nya itu sebagai Ya. wadah dari apa orang tua yang mau menyekolahkan anaknya di homeschooling kayak gitu. Hmm. Jadi kalau tidak diafiliasikan itu nanti tercatatnya itu sebagai anak tidak sekolah, Bang. Oh seperti itu ya. Nah, ya 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 ya. Karena kan keluarga nggak punya NISN gitu ya, nggak bisa mendaftarkan sendiri NISN. NISN-nya itu kan ada di satuan pendidikan tetap gitu, Betul betul betul. di SKB maupun di PKBM gitu di situ. Jadi, Kang, jadi kita ini hanya memberikan fasilitasi untuk tadi biar bisa masuk ke pemerintah gitu atau terdata gitu. Kita Ya, hanya itu untuk itu gitu. salah Apakah satunya ya, salah salah satunya ya? satunya itu gitu ya. Tapi juga kan di apa namanya di eh, PKBM-nya sendiri kan ada beberapa program yang mungkin juga bisa diintegrasikan dengan praktik homeschooling di rumahnya gitu ya. Baik. Kayak misalnya di kami juga kan ada apa namanya itu outing Ya, project gitu ya. Yang ya. itu kan bisa diakses juga oleh eh, orang tua di rumah atau apa nah namanya itu menitipkan anaknya di komunitas kami gitu, Bang. Iya, iya. Baik, sahabat rumah baca. Jadi jika kita punya memungkinkan juga ya, kalau PKBM nih, Kang Bojes di bawah PKBM ya, ya mungkin bisa saja TBM juga bisa saja untuk memberikan kalau di atas nama sudah jadi seperti PKBM ya, Satuan Pendidikan seperti itu. Baik, Kang Bojes, terima kasih infonya tentang homeschooling ya. Jadi biar kita banyak tahu nih, banyak wawasan, banyak yang kita karena yang saya tahu ya ketika kita homeschooling ya itu sudah di rumah gitu sampai kapan gitu ya bedanya kan dia tidak di dalam ruang kelas gitu ya Betul homeschooling ya ya. kalau saya di rumah gitu Hmm, tapi dia biar terintegrasi dengan satuan pendidikan ya nomor-nomor tersebut yang diakui pemerintah ya dia harus ada dimasukkan ya dalam itu baik Kang Bojes apa sih ngobrol di buku tuh Kang Bojes ya kalau tadi saya tahu nih salah satu program ya di ini. Apakah hmm. memang itu ya kita kita kan ngambil tema nih ngobrol di buku nih. Apa sih ngobrol di buku itu kamu Jess? Dan sejak kapan nih sudah dilakukan kalau memang itu betul tebakan saya bahwa ini kita
ngobroli buku itu ngobroli program yang ada di forum TBM, ya gitu. Nah, sejak kapan itu gitu? Sebenarnya sih gini ya, kalau di forum TBM memang ada di bidang kami di Infocom itu ada ngobrolin buku gitu ya. Oke, Ngobrolin buku ya, salah satunya itu apa ya namanya itu? Buku yang sudah kita baca, buku yang sudah kita baca itu diobrolkan gitu ya, atau dibuat resensi gitu. Kayak gitu. ya, Nah, tapi yang ingin kita bicarakan sekarang sebenarnya ngobrolin buku itu bukan ke wilayah program, tapi ke oke, wilayah eh, filosofi, ke wilayah untuk apa sih buku itu gitu ya. Kadang-kadang masih greget gitu Bang, ada orang yang tanya, masih penting kita membaca gitu. Itu iya, iya, saya iya, suka sangat greget gitu dengan itu. Makanya oke, masih penting nggak sih kita dengan buku gitu dan lain sebagainya gitu. siap. Itu ya kita obrolkan aja sekarang gitu ya. Hmm, Contohnya misalnya ya, eh ini aja misalkan, ini kan tebel banget ya, apa namanya, arus balik gitu ya. ya, oke. Ini bukunya Pram yang arus balik ini kan kita nggak tahu berapa tahun dia menulis buku itu gitu ya, berapa tahun dia menulis bukunya arus balik, tapi dengan waktu 4 hari 5 hari kita bisa menyelesaikan bacaan ini gitu, dan Hmm, kita mendapat informasi, kita mendapat ilmu pengetahuan dari buku itu gitu ya, dalam waktu 5 hari, sementara si penulisnya itu riset bahkan bertahun-tahun gitu Bang ya. oh, iya, iya. Itu coba kalau kita pikirkan, masih ketika ada orang, penting gak sih buku? Bagi saya aduh itu orang gimana gitu ya Iya, pemikirannya. iya, 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 betul, betul, Nah betul. itu yang kita obrolkan sekarang gitu Bang, yang Siap. ya salah satunya juga buku-buku yang katakanlah doktor, profesor yang ditulis, dia menempuh Penelitian. pendidikan yang sangat tinggi dan lama gitu ya. Iya, Sementara kita baca hanya 1 hari misalkan dan dapat betul. informasinya dari sekian apa waktu yang panjang gitu dari profesor itu menulis gitu ya. Aduh, ini masih ada orang yang masih eh, menganggap buku itu nggak penting gitu. Itu di buku apa namanya itu pendidikan gitu ya, di buku-buku teori dan sebagainya. Di buku non teks pun gitu ya, buku-buku anak gitu ya, atau buku-buku sastra itu kan mereka juga ada istilahnya itu proses kreatif gitu ya. Mereka punya proses kreatif yang begitu panjang gitu ya. Sementara sama kita itu dibaca hanya 5 hari dan kita mendapatkan informasi yang begitu banyak dari Betul. buku yang kita baca. Itu Iya. masih ada dan kebanyakannya juga bukan hanya orang biasa yang berbicara itu ya. Bahkan para pejabat juga sering gitu berbicara kayak gitu. Itu kalau Iya, ada di sini saya mau pengen debat gitu ya. iya, iya, Orang yang ya greget gitu ya, greget iya, dengan iya. eh, masih pentingkah buku gitu ya? Ya sangat penting gitu karena dia Sangat penting. portal pengetahuan itu kan di situ gitu. Betul. Portal pengetahuannya adanya di buku gitu. Walaupun sekarang banyak media digital dan sebagainya, tetap buku masih menjadi portal pendidikan yang bagi saya sangat penting gitu. Iya. Gitu. Baik, Kang. Ya, saya pernah lihat ya video Raditya Dika ya, Hmm. seorang stand up komedi ya. Dia kan memang hobinya membaca. Dia katakan bahwa ya Hmm. sangat beruntung kita mengkonsumsi buku ya. Karena tadi sama seperti Kang Bojes katakan bahwa seorang penulis itu berjibaku ya Hmm. menulis buku itu mungkin ya bisa bulanan, tahunan ya untuk menulis Hmm. itu. Sementara kita sebagai pembaca hanya membacanya 1 atau 2 hari sudah mendapatkan isi dari apa yang dicurahkan oleh si penulis tadi. Nah, jadi sangat beruntung kalau kita uh, menjadi seorang pembaca itu kita bawa isi dari si penulis itu bisa kita ambil, kita serap dalam hanya beberapa hari. Padahal penulisnya mungkin di proses kreatif ya, pembuatannya itu sangat panjang ya, dia Iya menuliskan betul. itu. Hmm. Ini aja bang, nih James Joyce misalnya ya. Ini gila nih, novel-novel yang sangat fenomenal ini kan ditulis oleh James Joyce ya, yang Ya, berjudul Ulysses gitu ya. Yang ya, berjudul Ulysses ini udah sangat mendunia gitu ya.
ya kita bisa menyelesaikannya maksimal paling lama itu ya 1 bulan gitu ya dengan Ya, strategi oke, satu bulan ya, ya, ya. gitu ya. Tapi ya begitulah kita itu kadang-kadang apa ya sudah diberikan kemudahan akses informasi tapi ya mungkin ada aja oknum gitu atau ada aja rasa malas kita untuk membaca gitu ya Bang ya. Ya, baik Kang. Jadi ini menarik nih Kang. Jadi kita buka dengan bahwa kita coba mengkoreksi ya salah satu pernyataan ya kadang ada dari pejabat juga ada orang tokoh-tokoh itu bahwa apa sih pentingnya buku jadi pernyataan seperti itu coba kita diskusikan ya hari ini ya. Berarti Kang, menurut Kang Bojes nih di era yang digital ya Kang ya. Kita nih berada di era digital, ledakan informasi yang sangat-sangat besar ya, sangat-sangat banyak sekali ya. Dan itu berada di salah satu perangkat yaitu handphone kita, gawai kita ya. Lalu Kang, kalau menurut Kang Bojes ya, kenapa penting bagi kita ya bahwa apa sih pentingnya buku ya di era digital nih, di era digital seperti ini karena buku kan konvensional, bisa diraba, dirasa ya. Sementara informasi itu juga ada di gawai kita. Bagaimana menurut Kang Bojes ya melihat fenomena seperti ini? Nah, ini yang pertama harus dipisahkan antara informasi gitu ya. Oke. Antara informasi dengan apa namanya itu dengan buku. Oke, informasi itu bisa kita dapatkan dari apapun gitu. Bahkan dari clipper pun gitu ya. Dari clipper itu orang yang memotong-motong video gitu ya. Iya, ya Itu betul bisa betul. kita dapatkan informasi. Tetapi perlu kita catat juga informasi itu selesai atau enggak gitu. Iya, iya, iya. Kalau di clipper kan kadang-kadang dia ngeklip gitu ya. Nge-clipper itu motong-motong video-video yang sebetulnya durasinya panjang. Nah, di situ informasinya itu kehilangan konteks gitu. Betul. Kehilangan konteks. Tapi kalau kita baca buku digital, is okay. Karena itu hanya beda media saja gitu ya. Beda media saja gitu. Buku tapi adanya di gawai atau di di laptop dan lain sebagainya gitu ya. Termasuk juga kalau kita membaca buku fisik itu ada satu apa ya namanya itu informasi yang tidak terputus gitu ya. Ada informasi yang tidak terputus di situ, jadi konteksnya ada juga gitu ya. Informasi yang kita dapatkan juga oke. Makanya harus dibedakan antara informasi dengan buku gitu ya. Dari situ, dari buku itu. Informasi bisa kita dapatkan dari mana aja. Betul, sepakat gitu ya. Bisa dari Google, bisa dari AI, bisa dari apapun gitu ya. Bisa kita dapatkan. Tetapi kita kehilangan konteks gitu. Kehilangan konteks yang sedemikian panjang gitu ya, atau informasi yang kita dapat itu hanya satu padahal informasi yang lainnya ini masih banyak nih itu di situ, dan informasi satu dengan yang lainnya itu saling keterkaitan, saling berkait gitu ya. Ada satu buku yang bagus Bang, judulnya Dunia yang Dilipat, itu karya Yasrab Amir Piliang. Buku Dunia yang Dilipat itu sebetulnya itu orang Minang itu Kang Piliang. Oh ya, dia dosen Piliang. filsafat ya. Dan dosen juga di apa namanya itu di ITB. Dia FSRD di ITB di situ ya. Sukunya suku Piliang tuh suku di Minang itu. Oh, suku Minang ya? Ya, suku Minang Piliang. Makanya ketika ini Kak Sri kemarin nawarin temanya apa ya? Buku. Karena Minang itu gudangnya buku, gudangnya ilmu pengetahuan, Bang. Serius. Dari mulai Founding Father dulu ya. Apa namanya? Hatta gitu ya. Hatta, Tan Malaka ya. Betul, itu. Makanya ketika berbicara buku dengan orang Minang ini asik sebenarnya. Bahkan teman-teman saya juga banyak gitu orang yang pengrajin ya, penulis buku gitu ya. Penulis buku. Penyair gitu, asik memang. Nah, dalam buku Dunia yang Dilipat itu sebetulnya yang kita sekarang terjadi ya di dunia internet gitu, adanya clipper dan lain sebagainya itu sudah diceritakan sebenarnya di buku itu. Suatu ketika itu akan ada pelipatan dunia gitu.
lipatan dunia itu dalam artian kita bisa ngobrol seperti ini dengan jarak yang begitu panjang ya, dari Bandung ke Minang gitu ke situ ya. Ya, ya, Tetapi dalam persekian detik kita bisa bertemu muka gitu. oke. Itu yang disebut dunia yang dilipat. Kemudian tetapi ada proses yang hilang di situ. Yang dulu itu kalau kita mau bertemu bertatap muka dengan Bang Hasan itu misalnya ya harus naik pesawat dulu gitu ya. Saya ke Betul. Jakarta naik pesawat, kemudian ke Iya, sana naik mobil lagi gitu. Ada proses yang hilang memang gitu ya di dalam satu. Tapi dengan teknologi yang begitu canggih, kita bisa bertatap muka. Hanya ada proses yang hilang. Itu begitu pula dengan informasi-informasi yang banyak terjadi di berseliweran di dunia maya gitu. Ada ya, proses yang hilang di situ. Beda dengan kita membaca buku fisik maupun membaca buku digital dalam artian buku ya, betul-betul buku gitu ya. Itu di situ konteksnya itu kena dapet gitu Bang. ya. Gitu. Jadi kalau membaca buku secara utuh ya, buku ya, bukan hanya clipper tadi ya, potong-potongan yang ada di media sosial ya. Kalau bagi saya resensi juga bagus ya, tetapi itu sebagai pemantik saja ya, pemantik Betul, ya. kita untuk masuk ke dalam buku tersebut yang masuk ke dalam itu. Nah, mungkin itu ya. Jadi pemantik aja lah itu gitu ya. Ah Pemantik ya, aja, jangan dijadikan bahwa oh kan menurut di sini juga gini. Lah, konteksnya belum tentu seperti itu gitu. Akhirnya betul. terjadi miskonsepsi, kemudian banyak yang salah paham dan lain-lain itu bisa jadi gara-gara itu gitu. Kang, ini pertanyaannya Kang. Apa yang membedakan seorang pembaca ya dengan ya tadi orang yang mendapatkan informasi? Nah, itu kan pasti beda outputnya ya. Apa nih yang membedakannya? Biar kita bisa melihat ini dia cuman hanya mengandalkan ya informasi. Kalau informasi kan misalkan dia tidak tahu sesuatu, dia bisa searching di Google atau chat GPT ya. Itu dia bisa dapat informasi itu. Misalkan tahun secara ini ya. Tapi kan kalau orang yang membaca, dia secara utuh. Satu buku itu dibaca, itu kan pasti dia berbeda outputnya. Daripada orang yang hanya mendapatkan informasi. Bagaimana nih Kang? Kalau menurut Kang Gojes? Yang pertama sebenarnya tidak reaksioner, Bang. Dia pasti Iya, akan menganalisis terlebih dahulu gitu ya. iya, Dia pasti akan menganalisis terlebih dahulu, akan bertanya gitu ya. Di situ ada kemampuan daya pikir dan daya kritisnya itu muncul gitu. Bukan reaksioner tentunya gitu. Nah, menghadapi sesuatu juga nggak reaksioner. Dia akan berpikir terlebih dahulu, benar nggak ini? Kita akan cross check dulu di sini. Itu yang kemudian membedakannya gitu ya. iya, Ada iya. pendalaman gitu ya. Iya. Ada pendalaman, ada apa ya namanya itu ya, ada daya tangkap yang berbeda lah ya, ada daya pikir yang berbeda gitu ya dari seorang pembaca buku menghadapi satu isu atau satu masalah tertentu misalnya. Siap. Berbeda dengan yang tadi hanya mendapat informasi ini, belum tentu informasi yang disampaikannya itu valid kan. Betul, Itu ya. hanya informasi gitu, reaksioner gitu. Dia akan reaksioner. Oke lah, reaksioner seperti itu ya. Boleh, nggak apa-apa. Tapi ketika informasi itu diklarifikasi, ya gimana jadinya gitu. Betul. Yang pertama, ketika orang membaca buku, akan bijak sih Bang. Jadi dia akan bijak gitu ya. Dia akan bijak, dia akan karena banyak informasi yang didapat secara utuh gitu ya dari setiap buku yang dibaca. Kemudian dia akan bertindak dengan bijak. Yang saya rasakan dan saya ngobrol dengan teman-teman juga, dia akan lebih bijak ketika orang banyak membaca buku. Ya. Gitu. Baik, Kamu Jess, ini kalau di TBM kan memang fokus ya pastinya layanan ya di Taman Bacaan itu adalah layanan membaca ya, karena namanya kita sudah menyematkan diri kita itu Taman Bacaan Masyarakat. Pasti fokusnya itu layanan utama itu layanan membaca. Tetapi kebanyakan ya saya lihat konsep-konsep untuk prosesnya itu tidak kreatif gitu. Ya, kita hanya menyediakan informasi saja, menyediakan buku ya, lalu orang datang membaca.
Tetapi saya ingin ini Bang Kang Mojes nih berbagi kepada kami ya di Sumatera Barat ya, bagaimana biar kita bisa memanfaatkan buku itu lebih lebih baik dan lebih terasa lah bagi pengunjung yang ada di taman bacaan. Bagaimana kami harus melakukan apa kami untuk eh, tentang buku tersebut. Bukan hanya soal layanan membaca. Kalau layanan membaca, ayo anak-anak atau ayo abang-abang, ini ada buku, udah dibaca. Hanya sekedar itu. Itu kan layanan membaca yang sering kita lihat ya. Tapi bagaimana kita bisa membuat program yang baik ya, agar rasa buku itu bermanfaat, memang terasa proses pembacaan itu tersebut. Bagaimana kamu, Jess? Sebenarnya ada kita pilih segmentasinya dulu ya. Yang pertama ini untuk sasarannya untuk anak atau Ya, sasarannya untuk remaja ke atas gitu ya, remaja untuk dewasa. anak kamu, Jess. Anak kamu, Jess. Kalau untuk anak sih kita menciptakan satu ekosistem yang ini dulu ya, yang nyaman gitu ya, yang nyaman. Dan kalau untuk anak ya pertama ekosistem yang nyaman gitu ya, di situ kemudian buku-bukunya juga buku-buku ya anak. Kalau untuk anak ya yang masih bergambar dan sebagainya gitu ya. Kemudian di situ ya kita mengenal dengan read aloud, kita mengenal dengan book supply, kita mengenal dengan apapun itu gitu ya. Tetapi di situ kita oke lah, kita tahu teori-teori read aloud, kita tahu teori-teori book supply dan lain sebagainya ya. Tetapi kalau apa ya, suasananya belum tercipta dengan nyaman, dengan fun gitu ya, dengan fun di apa namanya itu di TBM tersebut gitu ya, itu anak juga kadang-kadang nggak mau datang ke situ gitu ya, nggak Oke. mau datang ke TBM itu gitu ya. Jadi memang yang pertama kalau untuk anak itu membuat anak itu merasa nyaman terlebih dahulu, merasa nyaman terlebih dahulu. Jangan dulu misalnya disodorin buku, tapi disodorin games dulu misalnya ya, disodorin apa dulu gitu. Kalau untuk anak bertahap gitu ya. Kalau untuk anak itu bertahap, jangan langsung ke buku, kecuali memang anak yang di rumahnya sudah terbiasa dengan buku. Oke. Kan kita nggak tahu ya, kita nggak tahu bahwa ada anak yang sudah terbiasa dengan buku dari keluarga gitu ya, ada anak yang belum terbiasa dengan buku, jadi harus diperkenalkan dulu pelan-pelan dan sebagainya, baru setelah itu kita bikin program terkait buku gitu ya, bisa dengan read aloud, book supply, atau dengan apa aktivitas buku lainnya gitu ya, yang menghidupkan buku. Itu untuk anak tuh, menciptakan ekosistem yang bagus, yang fun gitu ya, dengan anak, untuk anak dulu gitu. Nah, kalau untuk justru untuk anak itu udah banyak lah metodenya ya. Ya. Ini untuk remaja ke dewasa yang agak susah itu. Karena remaja ke dewasa itu udah disibukkan satu dengan gadget mereka gitu ya. Yang kedua dengan aktivitas mereka di luar sekolah misalnya ya, dan lain sebagainya. Ini yang agak rumit gitu ya, apalagi di remaja ini masa transisi nih, dia dikatakan anak bukan gitu ya, dikatakan dewasa bukan gitu ya, tapi Ya. masa transisi gitu ya. Nah di masa transisi ini, di masa anak-anak remaja ini, dia bersifat komunal bang. Hmm. Maksudnya gini, bersifat komunal itu dia belum bisa memutuskan sendiri gitu ya. Dia ketika ada anak yang ke TBM yuk misalnya, ketika teman-temannya hayu dia datang ke TBM tuh. Ya, ya, ya. Tapi kalau teman-temannya enggak mau di sini aja, dia enggak tuh, kayak gitu ya. Gitu loh, Bang. Nah di situ kita bisa bikin satu program misalnya membaca bersama yang Nah, mungkin lebih tepat itu, atau apa namanya tuh, reading group gitu ya, yang lebih tepat gitu ya, yang lebih tepat untuk anak-anak yang komunal itu gitu ya. hmm. Kalau disuruh membaca individual, mereka akan kesusahan, karena mereka masih komunal, masih berkomuniti gitu ya, belum belum punya integritas, atau belum punya apa ya, eh, ya belum bisa memutuskan sendiri, saya mau membaca sendiri nih gitu. Ya. Enggak, remaja itu masih bersifatnya komunal.
Makanya tawuran itu banyak terjadinya di SMA gitu ya. Ya karena memang komunal gitu mereka. Sifatnya memang komunal Iya, iya, gitu. iya. Kalau diajak satu-satu sparring ya nggak bisa mereka gitu. Nah, Iya, itu iya. programnya ya paling membaca bersama. Membaca bukunya buku-buku yang bisa dibaca bersama gitu ya. Kalau buku-buku yang tipis kayak buku-buku yang tipis-tipis nggak usah lah untuk membaca bersama ya, buku yang tebal dan menarik menarik kemudian ada keterikatan dengan mereka gitu ya. Maksudnya keterikatan dengan mereka itu bisa jadi dengan realitas tempat mereka tinggal atau kampung tempat mereka tinggal gitu ya, atau misalnya buku yang apa ya, dengan buku-buku yang lagi hype belakangan ini misalnya dengan kesehatan mental gitu ya, buku-buku kesehatan mental kayak gitu gitu ya, itu yang kemudian mereka ada ketertarikan nih dengan buku, ada engagementnya gitu mereka dengan buku gitu, tapi harus dilaksanakan secara bersama. Bersama. Ya, Kalau masing-masing susah bang. baik, sabar membaca. Jadi kalau saya simpulkan ya bahwa setiap metode ya itu berbeda-beda. Kalau anak dia bisa secara ya masih di guide ya, memang anak-anak itu bisa di guide. Sementara kalau memang pesertanya adalah remaja, ya itu memang sifatnya harus secara ya mereka berkelompok ya. Berkelompok memang harus secara bersama. Mereka itu ada treatment sendiri ya, kamu Jess ya. Betul. Gitu. Karena saya pernah dengar ya, saya suka nonton stand up komedi ya dari Panji ya. Ada Panji ketika kita ya, kalau di stand up nih kita ke SMA kata dia ya, bahwa SMA kan nanti kan penontonnya SMA. Jadi kita harus tahu dulu nih orang itu kan kalau SMA itu kita harus datangnya cepet tuh, datangnya cepet-cepet baru kita cari guru mana yang ada informasi apa di sekolah itu tuh. Nanti itu jadi joke-nya Panji ketika itu. Jadi nanti anak-anak itu kan karena dia merasa dekat ya dengan joke itu Guru. ya, Oh masuk iya. ya. Nah, jadi mereka itu gitu senang. Jadi mereka itu langsung. Nah, itu katanya. Jadi mungkin itu berkaitan juga ya dengan tadi itu. Kita harus menyesuaikan dengan remaja tadi itu. Bagaimana agar mereka itu ya tertarik ya. Mungkin ya tadi dari tema buku, dari cara kita ya untuk mereka tertarik. Seperti itu ya kamu Jis ya. Betul, kalau bahasa anak sekarang itu relate lah ya. Relate ya, betul relate ya, relate. Bahasa anak sekarang itu relate. Kita kalau di SMA itu sudah diajarkan dengan ciklit dan tinlit sebenarnya. Jadi ciklit dan tinlit ini apa ya namanya itu, dikatakan novel juga terlalu pendek, dikatakan cerpen tetapi panjang gitu. Makanya novelet gitu ya. Novelet di situ ciklit gitu ya. Ciklit Ciklit itu menceritakan tentang SMA, anak SMA, tapi di dunia urban ya. Anak SMA di dunia urban menceritakan tentang aktivitas mereka. Kalau ciklit, kalau tinlit itu menceritakan tentang anak kuliah di dunia urban tentang aktivitas mereka. Nah, biasanya buku-buku ciklit atau tinlit seperti itu yang biasanya digemari oleh anak-anak remaja gitu ya. Kayak yang banyak difilmkan sekarang kan sebenarnya kayak kalau dulu ada Brownies gitu ya. Kemudian difilmkan gitu. Terus apalagi banyak banget gitu ya buku-buku novelet gitu ya yang kemudian difilmkan gitu. Nah, itu memang realitasnya di remaja gitu ya. Di remaja ke dewasa gitu di situ. Kalau ciklit ya sasarannya untuk anak-anak remaja itu SMP SMA gitu ya. Kalau tinlit ya untuk mahasiswa. Tapi nah ini Bang Hasan, ini pengetahuan juga ya. Sebenarnya novel yang ada satu novel tapi terjemahan ya, novel terjemahan. Ada satu novel yang dia banyak dibeli dan dibaca oleh anak-anak SMA. Novel itu berjudul Sang Alkemis. Paulo Coelho. Iya. Pernah dengar, Kang? Iya. Nah, itu saya juga nggak tahu kenapa ya.
novel itu makanya kita pelajari. Ternyata memang bahasanya itu sangat sederhana sekali. Bahasanya sangat sederhana. Kemudian tema yang diangkatnya juga tidak terlalu apa ya namanya itu tidak terlalu berat gitu ya. Tapi penuh muatan filosofis di situ. Ya, itu menceritakan sebuah perjalanan gitu ya. Menceritakan sebuah perjalanan gitu ya, mencari jati diri dan sebagainya. Sudah jauh dia melangkah, ternyata apa namanya itu harta karunnya ada di tempat dia awal mula berangkat gitu di situ. Setelah dia Iya. berjalan jauh gitu. Itu ya di Sang Alkemis. Nah, Oke. kemudian juga itu salah satu penerbit besar ya yang ini ya, yang apa namanya? Di sini ada kalau nggak salah Sang Alkemis itu. Penerbit besar kita yang menerbitkan Sang Alkemis itu ya, menerjemahkan gitu ya. Kemudian ada penerbit besar lainnya juga mengikuti tipe itu gitu ya. Itu buku-buku Jostein Gardner, buku-buku filsafat tapi dibentuk untuk remaja. Contohnya Dunia Sofi misalnya Ah, kayak dunia gitu. Sofi. Hmm. Itu terus juga ada Putri Sirkus, kemudian juga ada Dunia Ana dan lain sebagainya. Jadi buku-buku Jostein Gardner itu banyak yang membacanya itu SMP dan SMA sebenarnya. Gitu, buku-buku yang buku filsafat, buku-buku yang begitu ketat gitu ya. Tapi di dalam bahasa yang sangat sederhana sekali. Ya. Sangat sederhana sekali dan relate dengan keseharian mereka gitu. Bahkan di buku-buku Gardner itu kecuali dunia maya ya, kecuali dunia maya dan beberapa buku Gardner gitu ya. Itu tokohnya itu maksimal itu 16 tahun. Tokoh dalam novel-novelnya Justin Gardner gitu. Kecuali dunia maya, kemudian ada dua lagi buku yang lainnya gitu ya. Putri Sirkus dan Lelaki Penjual Dongeng misalnya itu juga Ya. dewasa. Gadis Jeruk juga dewasa. Tapi yang lainnya itu dunia Ana, dunia Cecilia, dunia Sophie dan lain-lain itu tokohnya anak kecil Hmm. gitu. Ya. Ya kita memang juga harus ada import lebih apa ya melihat banyak buku supaya bisa dikonsumsi. Oh ini nih rekomendasi buku untuk Betul. reading Ya. group untuk anak-anak remaja kayak gitu gitu Betul. ya. Ya. Gitu. Ya. Memang harus seperti itu. Ah, jadi Kang, betapa pentingnya ya seorang pegiat literasi atau yang berada di TBM ya, itu memang dia harus membaca gitu ya. Maksudnya dia juga mengkonsumsi buku-buku tersebut. Walaupun ya mungkin kalau saya jujur nih Kang, saya bukan seorang yang ada saya pilih buku bacaan tersebut. Tetapi kan setidaknya saya intisari untuk di dalam buku tersebut saya tahu gitu ya apa yang dimaksud gitu ya. Walaupun saya tidak membacanya karena ada pilihan-pilihan buku bacaan yang saya lebih suka gemari sama yang Hmm. ini gitu ya. Tetapi uh, kita sebagai pegiat itu juga harus mengetahui karena kita adalah sebagai pustakawan ya. Pustakawan Iya tuh betul. juga Ya. harus kalau mereka datang, saya pernah ada satu peristiwa ya di rumah baca saya di RBAN. Mereka datang, memang dia tunjuk RBAN ya, karena dia penelitian, ya, penelitian gitu ya, penelitian. Saya ingin teliti ada buku sejarah ya periode seperti ini, lokusnya ini di Pasaman katanya. Ada nggak buku di sini? Karena saya direkomendasikan teman di sini bisa mungkin ada mendapatkan referensi itu karena dia mau skripsi ya kemarin itu F2 atau skripsi gitu. Nah, jadi karena itu ya saya tunjuk buku-buku yang memang di situ genrenya sejarah dan saya kasih tunjuk ini tapi ya memang pada itu memang di lokusnya Pasaman itu tidak ada gitu. Makanya bagaimana arti penting ya sebagai seorang pegiat TBM atau pemustaka ya, pustakawan ya yang ada di TBM itu bukan hanya penyedia tetapi dia juga sebagai uh, individu yang bisa diajak diskusi. Ah, gitu Kang. Bagaimana itu Kang? Jadi Bang, kalau apa ya namanya itu? Seperti yang tadi diceritakan oleh Bang Hasan juga tidak salah sebenarnya ya. Karena kan eh,
apa ya yang kita sebagai pustakawan itu ya juga harus tahu apa ya istilahnya itu sebagai sales mungkin ya atau sebagai apa gitu ya. Iya, Jadi betul. jadi buku-buku oh ini cocoknya buku ini nih misalkan dengan Iya, kalau ada yang apa ya bukan apa ya istilah yang tepatnya sales atau ya biografer atau penjaga buku atau apapun itu gitu iya, ya. iya. Jadi Siap. ketika orang datang ke sini, wah kamu cocoknya baca buku ini nih, kamu cocoknya baca buku ini nih, Betul. kamu cocoknya baca buku ini. Tentunya memang kita bisa apa ya, bisa berbuat seperti itu karena kita banyak tahu tentang buku gitu ya. Ya. Nah banyak tahu tentang bukunya itu bisa beberapa cara. Tadi kalau Bang Hasan melihat resensi misalnya Ya, atau betul, intisari resensi. dari buku tersebut gitu ya. Ada yang memang menamatkan bukunya dan lain sebagainya gitu ya. Ya tidak salah juga gitu, tidak salah kita berada di posisi yang seperti itu gitu ya. Di posisi yang tadi Bang Hasan katakan. Terus sebenarnya Bang kalau saya misalnya di Sumatera Barat ya, itu akan saya banyak rekomendasikan kepada anak-anak muda atau remaja dalam hal ini remaja ya. Buku-buku yang bersetting Sumatera Barat supaya ada engagement gitu ya, supaya ada keterkaitan antara si pembaca ini dengan apa namanya itu daerahnya gitu ya. Si pembaca dengan daerahnya ada keterkaitan gitu ya. Dan banyak banget buku-buku yang bersetting Sumatera Barat gitu. Dari mulai buku-buku budaya, buku fiksi gitu ya, buku-buku novel, puisi dan lain-lain itu banyak banget. Bahkan mungkin Negeri Lima Menara pun kayaknya settingnya Sumatera Barat itu. Iya, betul. Ya, Lima Menara. Puadi ya. Ya. Anwar Fuadi ya. Puadi. Jadi wah banyak salah asuhan misalnya, robohnya surau kami Ya, gitu. Itu betul. settingnya itu kan di sana. Ya kebayang nggak kita misalnya ya bikin satu program misalnya di Taman Bacaan di Sumatera Barat di situ hanya ngebahas cerpennya robohnya surau kami misalnya. Tapi kita coba suraunya waktu itu kayak gimana ya? Coba kita reka-reka kemudian kita buat Iya, surau yang seperti itu misalnya gitu ya. iya. Kemudian eh, tokohnya itu kayak gimana ya kita diskusikan dan lain sebagainya gitu. Itu bisa jadi dari satu cerpen gitu ya melahirkan buku gitu. Setelah kita diskusikan banyak nih cerpen ini diskusikan terus menerus robohnya surau kami ini. Jadi Iya. ada buku yang khusus tentang membahas robohnya surau kami misalkan. Kalau di Eropa sudah terjadi demikian. Jadi ketika kita mau membaca bukunya apa namanya Harry Potter itu ada buku pendamping Harry Potter. Gitu. Kita mau membaca bukunya James Joyce gitu ya, yang tadi Ulysses ada buku pendamping James Joyce. Ada buku-buku pendamping seperti itu. Kalau di Eropa sudah terjadi sebenarnya. Yang dari karya melahirkan karya lagi gitu. Iya. Itu hasil dari diskusi, hasil dari program yang ada di situ. Makanya saya kadang-kadang suka cerewet ke ini dijadiin buku dong, setidaknya buat dokumentasi, buat artefak gitu ya, untuk kita gitu di situ. Karena ya kalau misalnya dokumentasi berupa video dan lain-lain itu kan bisa hilang juga, bisa error dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau dokumentasi lewat buku itu saya kira bisa lebih panjang gitu dan sambung spirit idenya akan lebih terasa gitu. Sekecil apapun kegiatan itu ya kita bisa kabarkan lewat tulisan kita kemudian jadikan buku gitu. Bukunya tidak perlu juga diterbitkan secara massal ya kecuali memang kita mampu menerbitkan secara massal is okay gitu ya. Tapi walaupun kita dokumentasikan juga misalnya karya-karya dari teman-teman TBM gitu ya. Ya. Kita dokumentasikan, kita bundel gitu ya. Kita jilid jadi buku itu juga jadi artefak kita. Saya kadang-kadang suka cerewet dengan hal-hal seperti itu. Ini dan bahkan untuk pameran itu penting loh. Penting ya. Gitu. Iya, iya. Baik, Kang Boja sangat menarik ya. Jadi saya ya sebagai pegiat ya yang juga ini ya mendapatkan insight ya
tentang bagaimana pentingnya kita melakukan tadi ya pencatatan itu dalam bentuk tulisan ya, lalu ada kita juga membaca ya dengan setting yang dekat sama kita. Ya, Betul. setting dekat sama kita. Saya punya satu pengalaman ya. Ketika saya membaca buku memoir Bung Hatta, ya. Ya. Memoir Bung Hatta itu kan di pertama itu, yang pertama itu dia menceritakan tentang dia kecil. Dia kecil itu dia dekat karena dia dekat sama kami, sangat dekat ya. Sama saya itu rumahnya sangat dekat lah ya gitu. Jadi saya bisa membayangkan ya, berimajinasi di tahun 1908 ya dia menceritakan itu ya, bahwa dia menunggu pamannya yang sedang dibawa oleh serdadu Belanda ya, yang dari Payakumbuh, itu pas di depan rumahnya. Memang di depan rumahnya Bung Hatta yang sekarang Museum Bung Hatta. Kamboja sudah pernah ke Bukit Tinggi? Udah, cuma Sudah, belum ya? sampai ke situ ya. Belum sampai situ ya. Nah, jadi di depan itu memang ada rel. Jadi pada saat itu memang dia menyaksikan itu, dia berada di sini. Pokoknya imajinasi itu nampak, terlihat, dan dia menceritakan di dalam chapter pertama buku dia memoir Bung Hatta itu ya, dia menceritakan tentang itu gitu. Bagaimana ada penduduk di kampung Cina ya dekat Jam Gadang ya, memang sampai sekarang masih ada kampung Cina itu. Jadi saya tertarik dengan itu ya. Oh, ini saya langsung kunjungi. Lalu dia juga menceritakan tentang waktu 1908 kan terjadi perang Kamang, itu jaraknya 16 kilo di daerah Kamang. Itu memang Bukit Tinggi Kamang itu dia agam satu lagi. Itu memang saya pergi berkunjung ke sana. Oh, di sini rupanya. Jadi sangat menarik ya kalau itu kita visualkan. Maksudnya ya kita memang mengambil buku-buku yang memang settingnya itu dekat dengan kita dan bisa kita lihat langsung. Gitu ya Kang Moses ya? Betul. Nah, Bang, kenapa namanya Journey to Bandung Purba? Ini Nah, ya. sebenarnya juga kita reading group yang kita lakukan itu kan Bandung Purba ya. Bukunya mana ya? Oh, ini nih, buku Bandung Purba. Di sini nih, di belakang saya. Ada buku Bandung Purba di situ. Setelah membaca satu bab, kita jalan-jalan ke yang ada di buku ini. Gitu, Bang. Setelah membaca satu bab itu, kita reading group bersama gitu, reading bareng-bareng dengan remaja gitu ya, dengan anak-anak muda di sini. Kemudian setelah satu bab itu selesai, itu kita jalan tuh ke tempat yang kita baca di buku itu. Makanya ada journey tuh Bandung Purba gitu, ada perjalanan ke Bandung Purba gitu di situ. Nah, kalau tadi apa yang dikatakan Bang Hasan juga dibuat menjadi perjalanan ke Bung Hatta misalnya ya, itu kan menarik Bang. Ada wisata edukasinya gitu di situ. Bahkan mungkin bisa dibikin wisata edukasi berbasis buku gitu. Basis buku ya? Iya. Jadi kalau kita mau tahu tentang wisata edukasinya Bung Hatta ya harus baca buku ini dulu gitu misalnya ya. Atau ikut program ini dulu gitu. Biar kita tahu gitu. Itu kan jadi daya tawar gitu Bang nantinya. Daya tawar untuk membaca buku gitu ya, untuk membaca buku kayak gitu. Dan itu bagus Bang, sebenarnya ya bagus lah itu, karena dekat dengan Bang Hasan dan sebagainya, coba dibuat menjadi wisata berbasis buku, yaitu Bung Hatta, bukunya memoir Bung Hatta gitu. Tapi betul. dibuat anak muda lah sekarang ya, kayak misalnya mengenal lebih dekat Bung Hatta dengan perjalanan atau apapun gitulah ya namanya gitu ya, dibuat anak muda banget lah, banget gitu ya. Supaya mereka tertarik dan setelah membaca satu bab tadi misalnya ya, yuk kita datangi rumahnya dulu gitu misalnya. Terus rumahnya, oh Bung Hatta ini punya saudara loh di sini, diceritakan misalkan di sini. Iya, gitu. Betul. Ya. Datangi gitu ke situ. Ada bahkan kan di depan rumahnya melewati rel ada tempat ngajinya waktu kecil Kang. Masjidnya masih ada sekarang. Gitu. Kayak gitu. Kan itu juga bisa kita foto, kemudian kita kita bisa dokumentasikan, dan kita mungkin bisa sandingkan di tahun berapa Bung Hatta mengaji, di tahun berapa sekarang si surau itu masih ada misalnya ya. Ya betul. Dengan catatan kita gitu ya. Kalau di kita dulu ada buku Bandung Tempo dulu gitu ya.
Mm-mm. Ini bisa jadi pemantik misalnya programnya Bang Hasan di situ ya. Akan ada perbandingan tuh ketika Bung Hatta waktu itu masih muda dengan sekarang gitu ya. Tentunya dengan beberapa referensi-referensi yang didapatkan oleh Bang Hasan dan tim gitu ya, nanti misalnya dalam perjalanan itu gitu ya. Itu kalau seorang menulis yang ikut perjalanan itu ada 8 orang misalkan, 8 orang menulis sudut pandangnya beda-beda. Bisa jadi udah satu buku tuh. Misalkan apalagi 30 orang misalnya yang ikut jalan-jalan di situ ya, di wisata edukasi di situ. Itu akan dahsyat sekali, Bang. Iya, iya. Gitu. Kang, saya ingin tahu nih, Journey to Bandung Purba, itu konsepnya apakah itu kita mengunjungi daerah-daerah lama ya di Bandung ya, lalu tempat-tempat itu, lalu dia tuliskan si si yang ikut dalam program itu, ataukah dia sudah dipantik dengan tadi Kang 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 Bocis bilang sudah baca buku gitu. Seperti saya memang tertarik tadi memang dengan yang namanya tadi buku memoir karena di situ ada katanya Bukit Tinggi itu diapit oleh dua gunung ya, Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Lalu ada di ujungnya itu kelihatan gunung yang lain tuh, gunung yang di Payakumbuh mungkin. Ah itu memang dijelaskan dia buat deskripsi pada saat itu dan sekarang ya memang masih dengan suasana yang sama gitu. Apakah kita tuliskan dulu baru kita buat programnya atau kita gimana Kang di Bandung Purba? Kalau Bandung Purba sih dari basis buku ini ya Bang ya, buku Oh ini sudah dibuat bukunya ya? memang udah ada bukunya. Jadi si Mm-hmm. buku Bandung Purba ini kita baca reading group gitu ya, Siap. reading group dengan Mm-hmm. orang-orang ya remaja gitu ya, dengan remaja dan mahasiswa di situ ya. Nah, ketika satu bab itu kita udah beres baca, misalnya di sini ada eh, manusia purba ditemukan di Gua Pawon misalnya ya. Ya betul. Nah, Ya. setelah bab satu ini selesai, kita mendatangi Gua Pawon gitu di situ ya. Mendatangi Gua Pawon dengan tim yang ikut reading itu. Biasanya sebulan sekali kita keluar. Jadi reading groupnya itu setiap hari Kamis gitu ya. Reading groupnya itu setiap hari Kamis. Nah, setiap akhir pekan di bulan terakhir itu ya, di bulan terakhir itu kita mendatangi tempat yang sudah selesai kita baca di bab ini. Itu di bab ini itu ya misalnya gini, melihat kerangka yang ditemukan di Gua Pawon gitu. Kita bareng datang ke situ. Yang pertama kita meng-cross check apakah betul yang dikatakan di buku ini. Oke. Cross check itu ya. Yang kedua, ada pengalaman batin lain ketika orang itu dari buku kemudian datang langsung ke tempatnya gitu. Ada imajinasi yang beda gitu ya di situ. Ada edukasi yang lain gitu ya. Ada realitas yang lain juga didapatkan oleh peserta reading group ketika datang ke tempatnya. Iya. Gitu. Dan setelah itu kami menyuruh peserta itu ya untuk membuat tulisan. Ya. Membuat tulisan dan tulisannya itu sudah kita kumpulkan juga di bukunya yaitu Journey to Bandung Purba itu. Kalau ini bukunya Bandung Purba aja ya. Ini yang nulisnya itu Teh Bahtiar, yang nulisnya itu Pak Teh Bahtiar gitu ya di situ. Kemudian yang di buku Journey to Bandung Purba itu ya peserta reading group itu. Itu antologi gitu ya. Dari kita setelah membaca buku Bandung Purba itu membuat satu buku yaitu Journey to Bandung Purba. Sebenarnya sangat mungkin dilakukan di tempatnya Bang Hasan di situ. Ya bukunya misalnya buku memoir tentang Hatta gitu ya. Memoir Hatta. Pemantiknya buku itu gitu. Tapi kemudian buku itu berkembang setelah membaca satu bab tentang rumah Bung Hatta. Di situ kan biasanya diceritakan rumahnya di mana. Walaupun udah nggak ada, datangnya aja ke daerahnya di situ. Nanya gitu ya. Oh di sini. Dan ternyata gitu ya.
udah jadi bangunan lain misalnya ya, nggak Iya, apa-apa difoto aja gitu. Tuh, itu kan kita secara tidak langsung jadi peneliti juga Bang di situ. betul betul. Sangat menarik ya, Gitu. sangat menarik ya. Ya, jadi memang mungkin ya pengetahuan yang apa namanya pengalaman yang saya dapat ini mungkin nanti akan dijadikan satu program ya. Oh, bagus ya, jadi program. Karena saya memang Betul. tertarik karena gini Kang Bojes, saya ini bukan orang asli dari sini, dari Minang kan. Hmm. Saya kan orang Sumatera Utara kan. Ya, Saya kan merantau ke sini. Jadi eh, ketika saya dapat buku memoir tersebut, saya baca di halaman pertama, saya terpikat dengan apa yang dibilang sama Bung Hatta ya di waktu kecil dia begini dia ajak gini ya pokoknya dia mendeskripsikan ya uh, kondisi 1908 hmm. waktu dia walaupun itu ditulis udah 50-an ya 60-an ditulis tapi dia kembali lagi ke dia waktu kecil gitu lintasan-lintasan itu dan itu sangat berkaitan dengan apa yang ada sekarang bangunannya ya Ya fotonya betul. masih ada gitu dan itu Ya. yang membuat saya tertarik dan akhirnya saya membuat beberapa tulisan ya artikel yang sudah dibukukan juga oleh perpustakaan Muhatta ya karena waktu ada kegiatan menulis ya tentang rel yang ada di depan rumah Bung Hatta dulu karena rel itu memiliki berbagai kejadian ya salah satunya rel itu ya tempat pamannya dia menyaksikan pamannya itu ditangkap dari Payakumbuh kan mau ke Padang nah itu lalu ada waktu terjadi perang Kamang uh, blokade Belanda itu ada di depan rumahnya dan dia menyaksikan si Belanda ya Serdadu Marsose nama mereka Marsose itu menghantam orang pribumi, menganiaya orang pribumi. Dan di situ yang saya tertarik, jadi akhirnya ada tulisan-tulisan baru lagi. Sangat menarik Kang Bojes ya, berarti gitu ya Bandung Purba itu ya. Jadi ada buku Bandung Purba, lalu dibuat tulisan Journey to Bandung Purba gitu ya. Iya betul Bang. Jadi sebetulnya Bang nggak masalah Abang bukan orang sana juga ya. Wong Peter Carey aja bukan orang Jawa tapi dia ahli di Ponorogo. Sebagaimana Iya 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 iya. dia kan bukan orang Jawa tapi dia ahli di Ponorogo gitu ya. Iya iya iya. Ponorogo yang notabene dia orang Jawa gitu ya. Nah kembali ke wisata edukasi itu kan sebenarnya siapa yang memulai gitu ya. Kalau dimulai oleh Abang nih, Bang Hasan itu akan apa lebih menarik gitu ya. Oh, orang yang bukan orang sana bisa melakukan ini, apalagi orang yang orang sana gitu ya. Itu juga jadi pemantik hal lain lagi gitu ya. Nah, wisata-wisata edukasi berbasis buku ini itu sebenarnya yang mungkin bisa dikembangkan gitu ya. Bisa dikembangkan terutama Sumatera Barat itu saya kira banyak banget Iya, banyak ya. yang bisa dieksplor dari wisata berbasis buku gitu ya. Mau dari legendanya banyak gitu ya, mau dari budayanya banyak gitu ya, mau dari fiksinya, novelnya juga banyak gitu ya. Dari Sumatera Barat itu nggak akan habis gitu. Makanya bikin satu aja dulu memoir Bung Hatta gitu ya. Iya. Tapi dalam bentuk yang tadi yang relax dengan kebiasaan anak-anak muda sekarang gitu ya, supaya bisa diikuti oleh anak-anak muda, remaja gitu ya di situ ya. Karena kan jangan-jangan juga mereka nggak tahu Bung Hatta itu siapa, kemudian waktu kecilnya di mana gitu ya. Terus Iya iya. Iya. orang tuanya siapa gitu. Jangan-jangan mereka juga nggak tahu gitu. Terus Bisa jadi. juga dia tempat ngajinya di mana itu kan Mm-mm. jangan-jangan nggak tahu gitu. Ya, ya. Bung Hatta makanya dimulai dengan wisata edukasi berbasis buku memoir Bung Hatta yang dilakukan oleh Rumah Baca Anak Nagari di Bukit Tinggi misalnya di situ. Agam ya, Agam kan. di Agam tapi masih perbatasan ya dengan Bukit Tinggi. Perbatasan dekat aja. Di barangnya Bukit Tinggi Coret lah. Dekat. Iya, iya. Nah kayak Sangat gitu benar. kan jadi Iya, asik lah itu mulai asik di ya. nanti saya kalau ke sana kan bisa Bang yang diceritakan di buku memoir itu yang mana kadang-kadang nah ini yang nggak aneh ya
ada 2 orang Jerman datang ke tempat saya ke rumah baca. Ya gara-gara Bandung Purba itu, akhirnya dia mau apa ya, mau journey tuh Bandung Purba itu. Hmm. 2 orang Jerman itu. Kalau lihat di Instagramnya sih masih ada kayaknya itu kalau belum dihapus. Masih ada di Instagramnya rumah baca. Di situ ada dulu itu namanya itu Leah sama Jana kalau nggak salah. Perempuan 2 orang itu. Ya memang apa ya, dari yang terpenting itu ada catatan, dan kita sekarang kan ada medsos ya. Aktivitas itu dikabarkan di situ. Kemudian kan kalau medsos itu jangkauannya sangat luas ya, bisa kemana-mana gitu ya. Tulisan juga kalau kita udah tuliskan selain di buku bisa di website, itu jangkauannya juga luas gitu ya. Jangkauannya luas, bisa kemana-mana gitu di situ. Baik, Kang Bojas, sangat menarik ya. Ini ada komen dari ini orang pegiat literasi di Sumbar, ide yang luar biasa kata Uni Gumalayosi ya. Ya, ini bisa jadi apa namanya program yang ada di TBM ya, TBM masing-masing ya, mendokumentasikan kegiatan apa di daerahnya yang terdekat ya, di kabupatennya, ya, itu bisa dibuat gitu. Baik, Kang Bojas, saya sebenarnya ingin berlama lagi bertanya lagi, tetapi karena kita sudah dibatasi ya, 1 jam kita sudah mengudara ya, sudah banyak cerita ya. Pokoknya saya mendapatkan satu insight ya terkait dengan diskusi buku tadi ya. Kita ngobrol di buku ya, bahwa ada satu program-program yang bisa diterapkan di taman bacaan. Ya, salah satunya tadi itu kita membuat satu seperti apa namanya, Journey to Bandung Purba. Kita berasal dari buku ya, buku. Mungkin nanti kalau bukunya memoir itu hanya di chapter yang pertama saja. Karena kalau chapter kedua kita akan ke Jawa nanti atau ke Belanda, karena sudah ini Bung Hattanya sudah sekolah, sudah ke Belanda gitu ya kan. Nah, tapi chapter yang pertama itu memang menceritakan bagaimana Bung Hatta waktu kecil. Memang dia kan hanya 11 tahun di Bukit Tinggi. Lebihnya dia sudah melanglang buana dan meninggalnya juga di luar, di Jawa kan, seperti itu. Baik, Kang Bojas, mungkin ada closing statement sebelum kita tutup, Kang Bojas? Ya, closing statementnya sih, ngobrolin buku itu nggak harus berkerut kening gitu ya, nggak harus berkerut kening, nggak harus serius gitu. Ngobrolin buku itu kita bisa juga fun gitu ya, bisa fun, banyak metode. Kayak kita kan tadi juga ngobrolin buku ya. Iya, ngobrol buku. Bisa jadi wisata edukasi gitu. Bagaimana buku ini bisa menjadi apa namanya itu penyehat mental dan sebagainya gitu. Itu banyak banget lah. Ngobrolin buku itu tidak harus berada di ruang-ruang yang suci gitu, dalam artian ruang-ruang yang besar, ruang-ruang serius, kaku dan sebagainya. Tidak harus kayak gitu. Jadi bisa dimanapun, yang penting kita bisa ngobrolin buku dan apa yang bisa kita dapat dari buku. Kayaknya itu, Bang. Terima kasih. Baik, sahabat rumah baca, kita berada di penghujung acara ya, ujung bincang sore Ramadan yang ke-14 yang menghadirkan Kepala Bidang Forum TBM ya, Infokom, bidang Infokom Forum TBM Pusat ya, Kang Bojes atau Heri Jueri. Dan mungkin kesimpulannya bahwa ya tadi kata Kang Bojes bahwa ya ngobrol di buku itu ya santai-santai saja, tidak perlu berkerut keningnya berkerut ya, atau berdebat atau apa seperti itu, santai-santai saja. Dan banyak masukan dari Kang Bojes ya terkait program-program yang bisa dilakukan terkait dengan buku ya, bukan hanya soal membaca ya, membaca yang bagaimana, membaca bersamakah, bentuknya seperti apa, tapi akhirnya ada juga yang memang membaca, setelah membaca kita langsung menuju ke tempat yang kita baca dalam buku tersebut. Sangat menarik. Terima kasih Kang Bojes sudah mengisi menjadi narasumber di Bincang Sore Ramadan kali ini. Mudah-mudahan tidak bosan, tahun depan kita undang lagi. Baik. Oke, baik sahabat membaca. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Bojes. Oke. Sama-sama, terima kasih. Ya, sama-sama Kang. Ya.